pagi sahabat ISK dimanapun Anda berada, masih tetap semangat bersama Kang Fikri di podcast isknews.com. Pagi ini dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ya. Sumpah Pemuda, kita hadirkan narasumber-narasumber yang masih kategori pemuda juga yang nanti mungkin bakal bisa menginspirasi pemuda-pemuda kita semua ya. Kita sudah kedatangan tamu Mas Edwin. Beliau adalah musisi, mungkin berkarya dan mungkin juga punya bakat untuk promo di divisi-divisi musik di beberapa event. Oleh karenanya mungkin kita nanti akan bisa menggali lebih banyak apa sebenarnya karya-karya Mas Edwin ini. Tentunya nanti harapan kita akan bisa menginspirasi anak muda di wilayah kabupaten, khususnya di semua wilayah di Indonesia ini. Mas Edwin, mungkin sudah sejak 6-7 bulan terakhir ini kita kan mendadak ada tamu yang tidak diundang ya. Adalah pandemi COVID-19 yang tentu secara nyata sudah meluluh lantakkan semua lini kehidupan ya. Baik itu yang berhubungan dengan kesehatan, dengan kegiatan sosial, dengan khususnya adalah ekonomi masyarakat, kan begitu. Mungkin di era pandemi seperti sekarang ini, bagaimana Mas Edwin agar tetap berkarya, tetap semangat, tetap melahirkan ide-ide untuk yang berhubungan dengan seni ini? Iya, di era pandemi ini kita akui memang sangat sulit sebenarnya. Sulit ya. Sulit. Tapi kalau kita hanya menyerah dengan keadaan dan nggak berbuat apa-apa, sama aja bohong. Itu sama aja akan menghancurkan kita sendiri. Karena kita harusnya seperti ini, jadi kita harus lebih berpacu, lebih mengembangkan apa yang bisa di dalam diri kita. Misalkan kayak saya di musik, jadi tetap saya berkarya, tetap masih semangat. Mungkin yang lain pada waktu gak ada job gini, pada vakum lah, atau mungkin ada yang bubar juga bandnya. Tapi di sisi lain, saya dan teman-teman tetap berkarya, tetap berjuang bersama, dan alhamdulillah juga ada, walaupun gak banyak, ada job-job masuk juga. Entah kadang-kadang yang awalnya itu podcast juga kemarin diundang di beberapa. Iya, terus ada kayak live musik tapi juga lebih ke motivasi gitu ya. Banyak seperti itu kan, tanpa kita duga kalau kita terus berkarya pasti ada aja rezeki nanti yang akan datang. Yang penting kita berusaha tetap semangat ya. Misalkan kalau sebelumnya musik itu kan, kalau aku mungkin dulu masih rame supporter bola di Kudus itu kan, kalau ada acara pasti sama band saya, karena kan lagu utamanya kan ada di band saya. Jadi karya Mas Edwin ya. Yang seperti apa lagunya itu, Mas? Sering diputar di stadion itu, lagu Untukmu Kebanggaan. Itu diciptain dari beberapa pihak, itu juga yang supporter, tapi kemarin diserahkan sama band saya untuk diaransemen, digarap. Yang garap dari dengan dan grupnya ya. Kira-kira karya apa saja yang sudah mungkin dilahirkan atau dikaryakan oleh Mas Edwin dan kawan-kawan ini? Kalau dari Sweety Days itu udah sejak 2015 berdiri, dan alhamdulillah kemarin udah mengeluarkan EP album, mini album. Ada 5 lagu di situ. Udah ada di Spotify, di Juk, di musik digital ada. Di YouTube juga, misalkan Sweety Days nanti akan keluar. Biasanya yang keluar kalau di YouTube itu Enten Persiko biasanya. Karena yang ramai kan diupload banyak orang. Seperti apa lagunya? Kalau mungkin sahabat ISK barangkali. Yang rapnya yang derap langkahku, perlu keringatku,
Berikan untukmu yang biasanya ref dinyanyikan bareng-bareng stadion. Oh iya. Kemarin jadi juga mampu menyemangati ya. Pemain dan penontonnya tentu ya. Kemarin juga yang seru, aku pernah disuruh waktu laga final sepertinya. Aku disuruh main di sana, aku bawa gitarnya aku aja. Di sana yang nyanyi ribuan penonton semua. Tapi yang ngiringin gitar sendiri. Teman-teman yang bilang, "Loh, apa gak grogi?" Aku bilang, kalau gak grogi gimana, salah sedikit nanti aku dilepari botol. Yang penting kita tetap percaya kalau kita bisa, yang lain pasti akan ikut semangati lagu itu. Jadi selain itu untuk mungkin mengajak kawan-kawan yang sehobi ini dengan cara apa Mas Edwin? Kayak kemarin aku akhirnya sengaja itu mengambil beberapa talent di musik mungkin yang talent itu belum begitu tersorot atau gimana. Aku aja berkolaborasi bikin project akustik. Jadi project akustik kita mengcover lagu dan dibikinlah musik aransemennya sama videonya di tempat-tempat kayak kemarin di kafe-kafe di Kudus, terus bikin di mana itu. Jadi biar mereka juga tersorot lebih, siapa tahu juga nanti kan semakin dia sering tayang di YouTube atau gimana, pasti adalah kemarin kayak ada job, ternyata job wedding atau apa, kan biar itu mendorong anak muda biar lebih semangat untuk itu sih. Dan juga teman-teman, kok masih tetap semangat gini kan, kita kan walaupun udah agak begitu muda lagi mungkin ya, tapi harus tetap semangat ya. Karena semangat pemuda ini adalah idealisme. Artinya ketika pemuda ini sudah ada masih tetap idealisme, tentu akan tidak terpengaruh dengan kondisi apapun yang masih itu. Iya. Kalau soal musik ini awalnya hobi atau memang dari keluarga sudah ada yang mungkin punya hobi bermusik atau mungkin autodidak belajarnya atau bagaimana Mas Edwin? Kalau musik dulu itu Hana nggak begitu sengaja. Lah misalkan dulu waktu aku SMP awalnya, kan ada kayak tes IQ atau apa dulu ya. Aneh dulu tuh musik malah tinggi awalnya. Loh, aneh banget ya. Padahal aku hanya suka nyanyi biasa sih. Kok malah musik ini wah nggak bener ini namanya gitu aku. Terus waktu aku masuk di bangku SMA, aku dulu kan hanya beli kaset karaoke awalnya, kaset karaoke. Ternyata setelah bisa gitar sendiri, nggak usah beli kaset, ternyata bisa nyanyi sampai itu. Terus mulai aku pelajari dari itu, aku tekuni benar-benar. Emang dari SMA itu dulu. Kalau dari keluarga, bapaknya suka nyanyi aja sih, cuman nggak ada basic band atau apa nggak ada. Jadi tidak. Iya, nggak pernah terpikirkan sebelumnya memainkan alat musik dan lain-lain, tidak bisa. Belum pernah terpikirkan. Ternyata tak coba flashback lagi. Ternyata iya mungkin dulu waktu ada tes itu di musik gitu, berarti di sini baru tahu berarti emang ya. Jadi ada potensi itu sendiri setelah ada tes psikologi itu ya. Iya, waktu SMP baru aku ternyata SMA baru aku sadari dulu ternyata gitu. Terus mulai aku gali lagi, aku kembangin lagi sih. Cara menggalinya dengan apa itu? Ya mungkin melihat referensi. Berarti di YouTube sekarang kan luas ya, ada banyak seperti ini. Jadi dari YouTube itu kita coba gali, misalkan kayak project baru ini kan cukup unik karena aku kombinasi ngover lagu tapi dengan ada beatboxnya. Beatbox terus tak kasih kayak harmonisasi vokal, jadi vokal 4 orang, personalnya hanya 4, aku gitar, ada gitar satunya 2, yang 2 vokal cewek cowok. Jadi bergantian nyanyi, terus ada juga ref dikasih suara 1, 2, 3 kayak kombinasi. Itu kan juga unik nggak? Ya artinya belum mungkin banyak yang tampil seperti itu. Jadi lebih kita itu melihat referensi dulu, terus sama jangan malu untuk sharing, jangan malu untuk belajar, karena pasti walaupun orang itu belum seperti kita misalkan, tapi pasti ada sesuatu yang bisa kita petik dari mereka. Jadi kita ketemu sama misalkan musisi baru gimana, ya jangan malu, jangan merasa kita senior atau gimana, kita belajar dari mereka. Siapa tahu malah bisa ada ilmu yang untuk mengasah diri kita kayak gitu. Iya, jadi sharing-sharing harus tetap belajar dan belajar. Iya, tetap boleh. Mungkin sahabat ISK di luar sana ya,
untuk garapan yang dipersiapkan Mas Edwin ini kira-kira mau membidik pangsa pasar yang bagaimana itu? Kalau yang grup saya yang untuk Sweet Test pasti pangsa pasarnya itu lebih ke Jesse kayak iya Jesse tapi lebih ke easy listening sih biar mudah kayak mungkin muka-muka atau resa-resa jenis gitu. Tapi kalau yang Project Acoustic ini mungkin lebih ke cover seperti kayak yang kemarin lagi rame Teresa atau yang cover-cover yang Tami Aulia kayak gitu sih. Tapi kalau Tami Aulia kan hanya satu gitar aja gitu. Tapi kita lebih inovasi ke sana. Ya. Jadi itu ya yang ya artinya sudah ada pangsa pasarnya sendiri ya. Sama ada satu kemarin yang cukup unik kolaborasi dengan di channelnya temanku, kebetulan channelnya udah cukup lumayan ya udah berapa puluh K gitu lah udah itu. Jadi dia awalnya cover dangdut gitu dengan channel temanku itu channel Deva Protection biar itu ya. Deva Protection dan talentnya itu cewek ada Biduan Putri Titania. Mereka kerjasama sama saya, kebetulan Devanya itu dulu di grup utama saya yang hip hop dangdut dulu dia. Terus kita sudah karena kesibukan masing-masing udah lama kontak, kemarin kerjasama lagi. Jadi genrenya dia saya masukin rapper, jadi saya jadi rapper di sana. Jadi dangdut kayak musik DJ kayak gitu, tapi aku sisipin di tengah refnya ada rappernya kayak gitu. Jadi lebih ada nilai plusnya ya, ada nilai uniknya ya. Sebenarnya banyak yang bisa kita gali sih sebenarnya kalau kita mau belajar ya. Jadi banyak mungkin yang harus dilakukan oleh para generasi muda untuk bisa mendapatkan jati diri yang sesungguhnya kan begitu. Kalau soal mungkin kesempatan tampil mungkin di acara-acara yang tentu pengalaman Mas Edwin itu ada di acara yang paling berkelas ini di mana? Oh, kalau dulu itu Lumpia Jazz Jawa Tengah juga pernah mewakili, jadi 5 besar main di cukup besar itu di kayak festival jazz itu di Semarang kayak gitu. Itu awalnya seleksi jangka panjang, terus alhamdulillah grup saya lolos di 5 besar dari jazz itu juga cukup berkesan. Dan main beberapa kali seperti kayak pembukaan dari kayak NDX dulu waktu menang juara 1 di kayak karya musik itu, terus jadi pembukaannya. Lalu kayak kemarin suruh ngiringi vokalisnya Seventeen waktu acara Persiku. Waktu sebelum Pak Tamsil dulu launching Persiku Senior ngiringi sama itu di Joglo Sawah dulu sempat. Iya sering beberapa itulah sama kayak cewek yang terlupa yang gitaris itu yang satunya Tami Aulia itu juga pernah di Semarang juga. Iya beberapa, jadi kayak itu kemarin juga ada yang seru juga, ada Guyon Waton harusnya di Kudus pertama kali. Grupku harusnya main di situ tapi diundur juga karena pandemi ini ya. Ya itu sih semua acara yang menurut saya sih berkesan karena kan dari semua event semua apa itu memberikan pelajaran masing-masing. Jadi kalau mungkin boleh di-share ke kawan-kawan muda ya, untuk bisa konsisten mungkin menekuni belajar bermusik ini, kira-kira tipnya apa? Kadang-kadang orang kan suka bosan. Kira-kira tipnya apa, Mas? Tipsnya itu harus yakin dulu, komitmen, dan dia harus benar-benar itulah meyakini kalau saya pasti bisa, kalau gitu sih harus meyakini. Kalau misalkan dia seorang grup atau solois, kayak misalkan grup itu seperti saya, harus menyatukan visi misi dari teman-temannya dulu. Kadang repotnya kalau punya grup tuh bikinnya memang mudah, tapi mempertahankannya atau membuat progres maju itu yang susah. Pengalaman musisi yang grup-grup ini kan sering bubar nanti. Harus dia menyamakan visi misinya dulu dari grup itu. Pengennya seperti apa harus disamakan, karena tanpa kita sadari dulu aku pernah menjalani band udah lama dan
dulu awalnya belum pernah aku bikin briefing, tapi setelah aku bikin briefing coba kasih inovasi gitu, visi misinya disampaikan semua. Sebenarnya pengennya seperti apa ini di musik? Ternyata tuh setelah kita tahu ada yang nggak pengen iseng-iseng aja gini-gini. Ternyata kita kan tahu kalau orang seperti ini digabungin dengan orang yang punya visi misi yang kuat kan nggak bisa jalan. Iya, malah nanti bisa merusak ya. Harus menyampaikan visi misinya dan benar-benar tujuan yang sama dulu. Nanti baru akan saling menguatkan dan insya Allah bisa semakin maju lah di sini. Oke, kalau dari sisi mungkin pendapatan, artinya bermusik ini kan tentu tidak hanya sekedar hobi ya. Artinya kita juga punya target finansial yang tentu ya mungkin akan mampu tetap bisa eksis dengan teman-teman. Kira-kira menurut Mas Edwin terkait dengan pendapatan bermusik, ya. Jadi gini, pendapatan di musik itu sebelum berbicara pendapatan harus berbicara kualitasnya dulu sebenarnya. Ya. Jadi jangan misalkan band baru langsung pengen harus dapat gini-gini, dia harus melihat dulu dalam arti udah layak apa belum gitu. Jadi iya, jadi dia harus benar-benar menata dulu dari grupnya itu. Dari misalkan pasarnya dia ingin ke indie harus benar-benar kuat menggarap lagu sendiri dan kuat berpromosi dan nanti akan dipanggil di bangsa pasar event-event kayak komunitas-komunitas gitu. Kalau dia ingin di wedding juga harus menguasai beberapa lagu wedding yang banyak lagu, terus harus siap dengan request, terus harus misalkan melihat dari penyanyi harus harus gimana, harus melihat penampilan dari segi banyak harus diperhitungkan dulu, baru nanti insya Allah pendapatan akan mengikuti dengan kualitasnya dia. Tergantung bagaimana kita bisa menyajikan kualitas kan. Jangan hanya melihat untuk wah aku rugi gini, jangan gitu dulu, tapi tetap diambil mungkin segala kesempatan yang ada itu, mau event besar atau kecil. Kalau untuk pertama nggak apa-apa dimasukin dulu. Nanti kan nggak tahu misalkan dari event walaupun 17-an atau apa, kita nggak tahu di situ bagus kebetulan banyak warga yang lihat misalkan aku mau nikahin anak misalkan ini bagus nih band ini, bisa dikontak kan nggak tahu dari mana aja. Atau dari ada sponsor mana ternyata tahu potensi dia kan bisa diambil itu ya. Oke, kalau mungkin menurut pandangan Mas Edwin ini di Kudus khususnya, kira-kira komunitas musik yang mungkin saat ini masih eksis, masih menunjukkan karyanya ini sudah ada banyak atau mungkin bisa dihitung dengan jari, khususnya yang hidup artinya terus berkarya, seperti ya taruhlah misalnya seperti grupnya Mas Edwin. Sejauh Mas Edwin tahu, semakin kesini aku lihat udah semakin banyak yang hilang, apalagi semenjak pandemi ini sudah sangat sedikit sekali malah. Mungkin malah belum melihat yang masih tetap berkarya kayak gitu. Kebanyakan aku lihat malah pada mengeluh semua sih. Ya aku gak bisa nyalain juga karena kaget juga pasti ya kayak gitu. Terus kira-kira menurut Mas Edwin terkait dengan mungkin campur tangan pemerintah ya, artinya ini kan ada potensi, ada bakat dari warga masyarakat khususnya para pemuda. Kita kan di pemerintahan ada dinas-dinas yang membidangi. Kira-kira sejauh yang Mas Edwin tahu, campur tangan beliau terhadap keberadaan musisi-musisi yang mungkin punya bakat ini kurang begitu aktif kalau menurut saya. Tidak ada ya. Tidak ada perhatian ya. Memang kemarin sempat aku waktu bikin komunitas itu ada yang udah pernah ada kayak dia pengalaman di luar kota lah, Jakarta atau gimana. Banyak sana emang ada sih mungkin dana atau kecurangan dana emang untuk pemuda dalam arti di musisi atau gimana komunitas. Nanti tiap tahunnya kayaknya itu ada berapa gitu untuk bisa diagendakan dalam arti ada event atau apa. Emang ada, katanya emang ada. Tapi
menurut saya gimana ya, sulit juga mungkin karena mungkin di sini juga belum ada sosialisasinya juga mungkin ya, tidak ada pembinaan secara rutin, paling pemberitahuan misalkan gini ya, komunikasinya yang harus mungkin lebih dibenahi, karena jujur di Kudus itu juga banyak banget talenta-talenta yang mungkin belum tersorot atau gimana. Betul, ya. Itu kan kalau kita bina benar-benar malah bisa menaikkan Kudus juga ya nanti ya. Kudus ternyata punya bakat seperti ini. Kebanyakan kan mandiri sendiri malah. Iya. Kayak aku juga akhirnya dari mandiri, kalau misalkan lagi gak ada itu malah pada berjuang gimana caranya di sana. Ya, artinya dari inisiatif sendiri kan begitu. Harapannya kalau ada support seperti itu kan bisa lebih banyak yang akan terlihat nanti beberapa talenta di Kudus. Iman lah. Iya. Sebenarnya setiap kabupaten kan juga ada yang namanya Dewan Kesenian itu ya. Iya. Artinya mungkin satu lembaga yang memang dimiliki oleh masing-masing daerah ini ada Dewan Kesenian. Hanya saja mungkin saat ini keberadaannya itu masih tidak terlalu banyak memperlihatkan kinerjanya kan begitu. Bahkan mungkin bisa disebut dalam dekade terakhir ini dalam kondisi hidup segan mati tak mau, padahal di lembaga itulah sebenarnya peran lembaga itu untuk berkomunikasi, membina, menginventarisir seluruh potensi seni ya, baik itu yang tradisional, yang modern dan macam-macam, ini kan harus ada. Menurut Mas Edwin sebagai anak muda ini harus diapakan Dewan Kesenian Kudus ini? Menurut saya mungkin harus itu ya, mungkin ada kayak semacam evaluasi. Iya, kebetulan sebagai informasi bahwa ketua umumnya kan kebetulan almarhum Mas Haji Aris Junaidi. Kebetulan beliau sudah mendahului kita. Mas Nino itu. Ya, nah makanya ini supaya ada greget lagi. Kebetulan kemarin grup saya juga mau ngisi di acara, sebut gak apa acaranya? Ya, nggak apa-apa. Acara Facebook Forum Apresiasi Seni dan Budaya Kudus. Oh iya, di UMK. Harusnya bulan Maret kemarin, tapi ada pandemi, dua acara besar yang Facebook sama yang Guyon Watan itu diundur. Kemarin harusnya seru juga di Facebook itu, mungkin baru pertama kalinya dari band lokal Kudus itu, dari bandku menceritakan kisah pengalaman rencananya. Jadi bandku musikalisasi kayak musik gitu. Jadi ada kita musik main band, ada itu juga ada kayak peran teater juga. Jadi musik teatrikal kayak gitu kan. Kolaborasi. Jadi tapi katanya sih nanti walaupun tiap bulan ada gitu nanti Facebook. Nanti kalau mau mulai Facebook pertama kali yang dimainkan grup punya Sweety Days nanti sama nanti. Tapi belum tahu kapan, karena dari Jarum Foundation yang dari Jakarta sana emang belum bisa mengizinkan untuk acara. Karena pandemi ini ya. Ya mungkin kalau tadi mengenai yang Dewan Kesenian itu mungkin nanti bisa, mungkin kemarin baru ada tugas seperti itu ya, mungkin tahulah dalam arti yang beliau yang awalnya kan mengurus semuanya ya, jadi kan siapa tahu nanti pasti ada kok nanti mungkin penggantinya atau gimana yang bisa, harapannya bisa lebih mengayomi lah untuk itu semuanya, dan ada evaluasi mungkin biar ada, kalau misalkan timnya kurang atau gimana kan biar bisa menarik beberapa kalangan dari masyarakat yang bisa menjembatani nanti, menjembatani biar nanti kayak rencana-rencananya itu bisa tersalurkan semua ya untuknya dari kalangan masyarakat biar lebih maksimal dan potensinya itu bisa lebih tergali lagi nanti. Jadi begini, mungkin Mas Edwin kan punya segudang pengalaman, artinya mampu merekrut beberapa teman yang tetap eksis ya, tetap istiqomah. Kira-kira ada keinginan upaya untuk ya mungkin bikin festival untuk penjaringan bakat dan minat
mungkin di tingkat SLTA atau apa, kira-kira komunitas yang panjenengan sekarang ini kalau geluti ini ada keinginan untuk menseleksi potensi-potensi anak muda di bidang seni? Kalau untuk event jujur masih trauma saya bikin acara. Gitu ya. Dulu saya pernah pengalaman juga. Pengalaman bikin event ternyata rugi banyak. Puluhan lebih 10 juta lebih dulu rugi. Walaupun ada sponsor ya. Rokok juga, tapi ternyata sulit sih untuk bikin event karena terutama perizinan. Oh gitu ya. Perizinan dulu yang besar ya. Besar banget. Kalau nggak mau nggak bisa bikin acara. Jadi mau nggak mau harus situ. Dan kalau memang ada suatu, misalkan ada kerjasama suatu pihak mengucurkan misalkan ada kayak bantuan dana untuk melakukan apa itu penjaringan kayak gitu, boleh lah, mungkin bisa aku bantu untuk bekerja sama ke situ sih. Bisa, tapi kalau artinya kesiapan Mas Edwin untuk acara-acara seperti itu kan artinya ketika ada yang gandeng kan siap juga ya. Karena nanti kan biar ada pihak yang khusus untuk seperti marketing, dia mempromosikan, dan pihak yang merencanakan itu. Kalau dulu kan saya jalan sendiri, jadi berat sekali dari semuanya jalan sendiri dan nggak kuat namanya orang itu ya. Dan mungkin outputnya rugi itu ya. Iya, karena nggak masalah dari timnya itu ya. Yang bikin kapok itu. Itu. Ya, oke, Mas Edwin, mungkin terakhir ya. Pesan kepada para generasi muda terkait dengan Hari Sumpah Pemuda yang mungkin saat ini banyak dari generasi kita, sebagian ini banyak yang terkontaminasi dengan budaya-budaya yang mereka sendiri itu tidak mengerti. Sepertinya mohon maaf, ada yang mungkin kalau kita lihat di jalan ada anak-anak pang, ada yang perempuan juga, ini kita sangat prihatin gitu. Menurut Mas Edwin, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal pembinaan generasi muda supaya mereka itu benar-benar menjadi generasi yang handal kan begitu di momen Sumpah Pemuda ini? Tentu sesuai bidangnya kan begitu. Misalkan gini, kalau kita lihat untuk yang para anak PUNK itu di jalan itu kan sebenarnya punya bakat ya, banyak bakat misalnya di musik punya bakat, dan harusnya itu misalkan lebih diapresiasi, mungkin dikasih wadah, disentuh mungkin dia tuh komunikasi kan begitu. Memang untuk masih agak liar gitu yang misalkan karena kan belum dikasih kayak komunikasi pembinaan. Aku rasa kalau ada suatu kerjasama yang komunikasi yang bagus dari pemerintah maupun dari warga seperti itu, pasti mereka itu bisa lebih baik lagi, malah bisa lebih mengembangkan lagi dari potensi mereka. Dan harapan yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman, walaupun di era pandemi ini memang sangat sulit, saya akui sih memang sulit, tapi jangan menyerah dengan keadaan, dan teman-teman tetap harus berkarya menciptakan inovasi baru, mungkin yang sebelumnya biasa-biasa aja, lebih ke melakukan hal yang sangat luar biasa lah untuk bisa menjadikan suatu misalkan pemasukan untuk kalian. Dan aku yakin kalau kita tetap berusaha, berdoa juga, pasti kok jalan dari Allah itu pasti akan, nggak tahu dari arah penjuru mana datangnya. Yang penting berusaha ya. Yang penting berusaha. Soal hasil dan itu semua bukan kewenangan kita, bukan begitu. Sebenarnya kalau bermusik ini mahal tidak sih, Mas Edwin? Bermusik itu tergantung mereka juga. Dalam arti mahal atau enggaknya kan pengennya tuh yang gimana. Nah, kalau sederhana bisa kok. Untuk dulu aku sebelum punya studio musik, sekarang udah studio musik, dulu juga belajar hanya dengan gitar biasa, gitar polong, tanpa sound juga kan nggak masalah, kumpul bareng gitu bisa. Nggak punya kajuan pakai galon aqua, bisa semuanya, bisa dilakukan asalkan ada niat. Ada niat ya, yang terpenting itu ada niat kan begitu. Ya, oke Mas Edwin, terima kasih sudah bersama Kang Fikri di podcast ISK. Mudah-mudahan apa yang Mas Edwin tadi ceritakan mampu menginspirasi
semangat generasi muda di momen Sumpah Pemuda ini, karena masa depan adalah milik pemuda kan begitu. Oleh karenanya terima kasih Mas Edwin dan sahabat ISK, tetap bersama Kang Fikri karena ada banyak hal ada di sini. Mudah-mudahan diskusi kita ini bisa sedikit memberikan pemecahan masalah, syukur-syukur dapat mendapatkan solusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.